Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan bahas sebuah alat elektronik, yaitu adalah running text, dimana kalian juga sebenarnya sudah mengetahui, pernah lihat di jalanan. Biasanya ada di depan mall, di depan rumah sakit, di depan puskesmas, di depan konter handphone, biasanya banyak kelihatan, ataupun di toko-toko elektronik lainnya, ataupun di mana saja juga banyak, sebenarnya di jalanan juga banyak, yaitu ada tulisan yang berjalan warna-warni, bisa hijau, biru, ataupun RGB dan sebagainya. Nah, itu adalah running text, dan saya akan bahas gimana cara membuatnya dan komponennya apa saja. Oke, yang pertama, komponennya adalah panelnya sendiri. Jadi running text itu adalah terdiri dari beberapa panel, jadi ukurannya bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Dimana per panelnya yang saya tampilkan ini adalah panel tipe P10 ya, tipenya adalah P10, dimana dimensinya tingginya mempunyai 16 cm dan lebarnya sendiri ke sini adalah 32 cm. Jadi tingginya 16, kemudian lebarnya ke sini adalah 32 cm. Dimana kalau kita lihat di sini ada LED ya, LED-nya di sini ya. Banyak LED, titik-titik ini adalah LED-nya. Dimana jarak per LED-nya adalah 1 cm ya. Jadi dari LED 1 ke atas cm, ke pinggirnya juga 1 cm. Jadi jarak semuanya adalah 1 cm. Jadi kalau kita hitung-hitungan pixel, berarti pixelnya sama dengan ukurannya ya. Berarti 16 kali 32 pixel ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin ukurannya lebih panjang atau lebih tinggi, itu tinggal ditambah panelnya saja ya. Oke, misalkan begini, saya punya 2 buah panel. Jadi kalau saya ingin tulisannya seperti ini, berarti total dimensinya adalah 16 kali 32 tambah 32 jadi 64. Jadi 16 kali 64 cm dimensinya. Jadi seperti ini ya. Jadi tulisannya nanti akan dari sini misalkan ya, jalan, atau terserah ya, ini animasinya banyak sekali. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau pengen lebih tinggi lagi, jadi tinggal tambahin ya. Oke, terserah kalian ukurannya seperti apa, mau lebih panjang, lebih ukurannya pengen tinggi juga, seperti Videotron atau yang sering kita lihat di Simpang 5 ya, di lampu merah suka ada ya, kayak TV gede. Sebenarnya itu adalah kumpulan panel-panel juga sama, cuma jenis panelnya berbeda, bukan seperti ini ya, karena itu bisa menampilkan gambar dan sebagainya, tapi pada dasarnya sama. Oke, langsung saja saya bahas per panel ini detail seperti apa. Jadi panel ini tampakannya seperti ini ya, banyak LED-LED di tampilan mukanya. Kalau dibalik, nah ya, oke, jadi ini ada posisi-posisi, ini dia, ini ada panah, ini menunjuknya ke atas ya. Jadi harusnya posisi seperti ini, jangan terbalik. Kemudian di belakang ada port-port kabel. Nah, di sini ada port kabel komunikasinya. Ini juga ada port kabel komunikasinya buat di extend, buat dicolokin ke panel sebelahnya. Kemudian di sini ada port power supply. Cukup simple sebenarnya. Jadi kita gak usah pusing-pusing solder kemana, gak perlu. Tinggal colok-colok saja. Kemudian komponen yang kedua, yang pertama tadi panel, komponen yang kedua adalah controllernya. Oke, controllernya cukup segede gini. Ini yang saya gunakan tipenya adalah Widu WD00. Widu 00 ini merupakan controller paling versi paling mungkin 00 paling pemula kali ya, atau paling versinya paling bawah ya, dan memang harganya juga paling terjangkau. Fiturnya juga cukup lumayan. Ini komunikasinya menggunakan WiFi. Jadi kita cukup memprogramnya menggunakan WiFi ya. Jadi via smartphone kita digunakan, ada aplikasi namanya adalah LED Art, dimana kita tinggal memprogram dari sana, mengirimkan hasil programnya ke controller ini, kemudian akan ditampilkan di running textnya ya, di panelnya. Oke, yang kedua tadi ini controllernya, banyak banget jenis controllernya. Jadi silahkan di browsing, sesuaikan dengan keperluannya seperti apa ya. Jadi yang saya tampilkan ini baru satu, sebenarnya banyak banget. Nah, kemudian yang ketiga adalah power supply ya. Jadi
semua panel ini dan controller ini butuh tegangan 5 volt. 5 volt. Ingat ya, kecil sekali, 5 volt, tetapi arusnya besar. Jadi butuh beberapa ampere ya. Nah, saya gunakan karena hanya menggunakan 2 panel ya. Saya gunakan kapasitas 10 ampere saja cukup ya. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini adalah DC to DC converter. Karena saya ingin pasang ini di mobil, butuh tegangan 12 atau 24 volt. Jadi saya butuh tegangan penurun, rangkaian penurun tegangan dari 12 atau 24 volt ke 5 volt ya. Kalau kita lihat di sini, inputnya adalah 9 sampai dengan 32 volt dan outputnya adalah 5 volt 10 ampere. Oke, ini adalah DC to DC karena saya ingin pasang dari aki mobil ya nantinya. Kemudian kalau misalkan pengen pasang dari rumah, berarti harus nyari inputnya dari AC rumah ya, dari listrik rumah. Jadi bentuknya mungkin nggak seperti ini, lebih besar sedikit. Tapi pada dasarnya sama, agar menghasilkan tegangan 5 volt dan butuh ampere yang besar. Kemudian ada kabel-kabel aksesoris, ini kabel komunikasi. Sebenarnya ini sudah diberikan ya, kabel-kabel ini sudah diberikan pada saat pembelian panelnya ya, panel PS10 nya ini ya, sudah include, tinggal dipasang saja. Oke, lanjut kita cara pemasangannya seperti apa. Oke, lanjut kita pemasangan. Saya detailkan, ini adalah bagian belakang panel. Kita harus perhatikan ada beberapa tanda di sini, jangan sampai salah. Kalau salah komunikasi tidak akan merusak, tapi kalau salah dari power supply mungkin akan merusak. Nah, di sini ada tanda sebelah kiri, ada tanda panah ke atas, artinya posisinya ini di bagian atas. Jangan sampai terbalik, ya. Kemudian ada panah juga, ini panah ke kanan, artinya arah memasang panel ini ke kanan terus. Jadi kalau pengen ditambah, ditaruh di sebelah kanan. Ini komunikasi. Lanjut ke panel yang kedua. Jadi kalau ini sebagai pertama, berarti ini dicolokkan ke controller langsung. Ya, ini yang pertama ke controller, kemudian ini lanjutnya yang kedua ke panel berikutnya. Nah, di samping panel berikutnya juga sama ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, sambung ini ke sini ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan ada 3 panel, 4 panel, teruskan saja. Ini berarti ke panel yang ketiga ya. Nah, di sini ada catu daya, ini tegangan 5 volt. Jadi di kabelnya sudah dipasang soket seperti ini, jadi tinggal colok aja. Ini gak mungkin salah sih harusnya. Nah, ada beberapa tipe yang harus dibaut seperti ini ya. Nah, harus dibaut seperti ini untuk catu dayanya. Jadi tiap panel berbeda, tiap merek itu berbeda. Ada yang harus dibaut seperti ini, ada yang dikasih soket tinggal coloknya, tinggal colok seperti ini ya. Oke, pada dasarnya sama, cuman harus tetap hati-hati, jangan sampai terbalik. Di sini juga sudah ada tulisannya PCC dan grounding. Nah, oke, ada PCC dan grounding. Oke, jadi sebelum pemasangan diperhatikan juga kabelnya sudah terpasang dengan benar. Oke, kita lanjut, kita colokkan saja kabelnya. Oke, yang pertama disusun dulu ya seperti ini biar tidak salah. Posisinya sudah benar. Kemudian colokkan kabel ini, nah seperti ini ya, dan ini tidak akan terbalik karena sudah ada jendolannya. Jadi kalau jendolannya nggak pas, dia agak masuk. Oke, nah, tinggal colokkan. Oke, pas. Kemudian sambungkan ke panel yang pertama, ada di sebelah. Nah, gini ya. Nah, ini adalah untuk menghubungkan komunikasi dari panel pertama ke panel yang kedua. Kemudian di panel pertamanya sebelah kiri ya, panel pertama di sebelah kiri. Oke, saya geser. Nah, yang di sini juga sama, masukkan kabel ini ya. Oke. Nah, sip. Sudah. Nah, kemudian kita lihat controllernya. Nah, lihat sini. Controller di sini ada beberapa pin. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama ini adalah power supply-nya. Ini ada grounding sebelah kanan, sebelah kirinya 5 volt VCC. Kemudian nanti di sini ada baterai. Ini baterai untuk backup ya. Jadi untuk menyimpan datanya. Jadi kalau kita program, kita matikan seperti ini, kita cabut, kita colokkan lagi. Jadi programnya masih ada, tidak hilang. Kemudian di sini ada 2 port ya, 12x1, 12x2.
Artinya yang pertama untuk baris panel pertama 12 kali 2 ini, yang kedua ini adalah untuk baris yang kedua. Jadi misalkan panel ini yang pertama, pengen lagi ada di bawahnya panel ya, jadi dibuat satu lagi baris di bawah. Nah itu bisa di port yang keduanya. Tapi kalau misalkan sekarang pengen di satu baris, jadi cukup gunakan satu port yang atas aja. Paham ya? Nah untuk jadi controller ini hanya support untuk dua baris. Baris yang pertama, kemudian di bawahnya ada lagi ya baris yang kedua. Nah, jadi sesuaikan dengan keperluan kalian ya. Oke, kalau untuk belajar untuk bikin satu baris, ini saya rekomendasikan controller ini aja ya. Pengoperasiannya cukup mudah dan harganya terjangkau. Oke, kita colokkan ke sini dan jangan salah, di sini ada tanda panah, berarti angka nomor satunya di sini nih. Nah, di sebelah kanan atas. Oke. Nah, kalau di kabelnya, cabut lagi. Jangan sampai salah. Nah, lihat sini. Karena tidak akan menyala tapi tidak akan rusak. Nah, di sini kabel ada warna merah, artinya ini nomor satunya ya. Jadi dekatkan ke panah. Jadi pasangnya, kalau begini salah ya. Kalau gini salah. Oke, ini salah nih. Nah, ini benar gini. Nah, sip. Nah, ini benar. Ya, tanda warna merah dekat ke panah. Oke ya, jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan gak nyala, ini tinggal dibalik saja. Kemudian di sini ada tombol. Ini tombol untuk reset atau untuk menguji layar. Ya, kalau sudah terhubung tinggal tek saja pencet. Nanti layarnya akan nyala semua. Kemudian dipencet lagi akan keluar animasi-animasi untuk memeriksa panelnya tidak ada yang mati lampunya. Oke, langsung kita colok-colok. Kemudian sudah terpasang. Sip. Cukup seperti ini, tinggal pasang power supply. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, mungkin tidak terlalu dekat ya gambarnya. Nah, sekarang saya dekatkan. Jadi ini adalah DC to DC, di mana inputnya ini sebelah kiri ya, 9 sampai 32 volt DC juga, maksimal 32. Oke, kemudian nanti dia akan mengeluarkan tegangan 5 volt 10 ampere. Jadi dia sebenarnya menurunkannya tidak ini ya, tapi yang dilihat di sini adalah arusnya. Banyak di pasaran step down ya, banyak banget dan itu murah-murah. Tetapi ampernya kecil, gak bisa ya, nanti gak kuat, malah panas. Nah, yang saya tampilkan ini adalah ampernya 10 ampere. Ini harganya juga lumayan mahal ya. Oke, ini lumayan ya harganya. Ya carilah di internetnya berapa harganya. Oke, langsung saja kita pasang ini ke power supply. Jadi ini output 5 voltnya pasang ke controller dan panelnya. Kita pasang. Sudah dipasang. Nah, yang biru ini adalah positif ya, kalau keluaran dari DC to DC nya dah. Kemudian tinggal colokin panel power supply ke panel. Ini tinggal colok sini. Nah, ini juga sama, ada klikannya ya, jadi tidak mungkin kebalik. Tinggal klek. Nyolok. Seperti ini. Lanjut satu lagi. Nah, yang ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah tinggal dibalik saja. Oke, saya gunakan aki motor ya untuk catu dayanya 12 volt. Langsung aja kita pasang. Oke, langsung nyala. Nah, sorry, Pak Belit. Oke, jadi sebelumnya sudah saya program ya. Jadi di sini ada tombol tadi yang saya jelaskan ya, yang di pojok tadi ya, kecil sekali yang satunya. Ini
Kalau saya pencet nanti tampil layar semua, nanti kelihatan ada lampu yang mati nggak. Nah kalau misalkan lampunya semua nyala kayak gini, ini berarti bagus ya, tidak ada yang mati. Kemudian pencet lagi maka keluar animasi. Nah antara panel 1 dan panel 2 sama nggak, sinkron nggak? Kalau udah sinkron berarti benar pemasangannya, nggak salah. Kemudian cek lagi, nah nih meneruskan, ini panelnya misah nih ya tuh, tapi animasinya lanjut. Nah artinya pemasangan komunikasinya betul, tidak salah. Nah, kalau panel 2, 3 panel ini biasanya nggak, errornya jarang terjadi. Tapi kalau udah panel banyak ke bawah, nah biasanya ada yang salah nyolokin nanti ngaco-ngaco ya. Tapi ini biasanya nggak terlalu fatal sih kalau panel yang sedikit. Oke, nah ini juga animasinya bener gak? Nah nanti kalau ada panel yang ke atas baru kelihatan nih animasi ini. Kemudian nah di sini saya udah program, saya udah mengeluarkan nama. Cara programnya gampang ya, tinggal di download aplikasi LED Artnya. Oke, saya coba kita program. Oke, langkah pertama WiFi-nya diaktifkan dulu ya, WiFi di handphone kita yang akan membuat program. Nanti keluar access point W00 ya, tipe controllernya. Kemudian klik, udah kita konekkan langsung. Nah kalau minta nanti masukkan passwordnya 8 kali ya, 8888 ya. Jadi 8-nya 8 kali aja. Nah kemudian terhubung, tidak ada internet ya, iyalah ya. Oke selesai. Kemudian buka namanya aplikasi LED Art. Nah ini bahasa Cina ya. Tapi kalau di Play Store ketik aja LED Art, ada yang light, ada yang biasa. Saya menggunakan yang biasa. Yang light lebih kecil sebenarnya ukurannya, cuman ya sama aja sih. Oke. Nah kemudian nanti akan diprogram panelnya nah seperti ini. Namanya terserah, saya ganti ya, DYNM Blue Learning. Kemudian nah di sini jangan sampai salah nih. Width-nya itu lebarnya ya, lebarnya adalah 64 yang tadi saya bilang. Ininya 64, kemudian tingginya 16 ya. 64 berarti kan 2 panel ya, 16 adalah tingginya. Nah ini diisi ya, jangan sampai salah. Kalau misalkan ke kanannya ada 3 panel berarti 96. Oke, ininya single color. Oke, ininya NA, udah tinggal di oke aja. Oke. Nah, kemudian program yang pertama kan nanti ini awalnya ada satu program, saya udah ada tambahin, tinggal diklik. Nah, di sini kita ingin menampilkan tulisan apa? Misalkan ya. Misalkan subscribe gitu kan ya. Nah, oke. Subscribe ya. Oke. Nah gitu aja. Dah. Oke. Nah nanti nah kira-kira ada animasinya di layar handphone kita. Tapi biasanya tidak akurat 100% karena dimensi resolusinya ya. Kalau misalkan pengen detail agak bisa. Kemudian tulisannya ini kalau belum ada download dulu. Ini tulisannya ya, banyak banget. Ada yang Cina juga. Nah ini belum download nih sebagian. Oke, saya coba. Oke, kita lanjut lagi. Sorry barusan terpotong, memorinya habis. Nah, lanjut di sini subscribe ya. Kemudian atur fontnya, size-nya. Di sini ada warnanya. Warna cuma 1 ya. Oke, nah kemudian di sini ada animation effect, dimana continuous move left. Nah ini berarti tulisan yang bergerak set. Nah kalau misalkan move right berbalik sini set gitu ya. Oke, tinggal eksperimen aja, banyak banget di sini tuh lihat. Saya yang standar aja ya. Ini yang biasa dipakai di jalanan. Kemudian speednya di sini ada menuliskan speed itu kecepatan ya. 1 fast banget, gak bakal kelihatan. Oke, biasanya di tol-tol ya yang harus cepat. Oke, saya pakai yang slow aja lah ya, 40 atau 30 biar cepat sedikit. Nah, oke, tinggal setting lah ya. Oke, nggak bakal cukup waktunya kalau detail banget. Ada border, mirror dan sebagainya. Kalau sudah yakin, tinggal desain. Nanti, nah 100%. Nah, maka keluar tulisan ini. Oke, subscribe. Oke, kelihatan nggak ya? Subscribe ya, tuh kan ya. Ini kelihatan ya. Subscribe ya. Saya posisinya di luar ini, jadi mungkin tidak terlalu, coba saya gelapkan.
Oke, subscribe ya. Nah, jadi gampang banget ya. Gampang banget. Nah, kalau misalkan pengen nambah lagi program, tinggal di new program, nanti nambah lagi ke bawah perut banyak ya. Nah, kemudian program yang kedua saya tampilkan jam. Ya. Oke, tampilkan jam, kemudian yang ketiganya, nah ini satu tulisan DYNM ya. Oke, nah kalau pengen misalkan ketiga program ini dimasukkan ke dalam controller tadi, cukup di checklist semua, kemudian di bawah ada send. Jadi kalau diklik di sini, nah send itu nanti program ini aja yang dikirim, tapi kalau pengen semua back dulu, nanti checklist semua tinggal di send di sini. Oke, pilih panelnya. Oke, successful. Kita lihat. Nah, ya. Nah, jamnya keluar kan? 06.22 AM. Terserah ya mau tanggal, mau jam, mau hari keluarin boleh aja, cuman panel kecil gini nggak cukup space-nya. Kalau panelnya besar baru. Oke, DYNM. Oke, kira-kira begitu ya. Di sini ada fitur sinkron, tapi kontrolernya nggak support ya. Oke, karena mungkin ya yang versi paling bawah lah ya. Nah, baru kalau misalkan di controller yang ada yang lebih mahal lagi, itu mungkin ada read back atau membaca data di si controller kemudian ditampilkan di handphone kita. Itu diklik sinkron. Nah, karena ini gak support jadi gak bisa. Oke ya. Don't support. Oke, paling begitu ya. Mudah-mudahan ada pencerahan lah ya sedikit-sedikit. Oke. Thank you yang sudah menonton sampai beres. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di komen saja di bawah. Atau jika dirasa ini baru part 1 ya, part 2 nya nanti kita rangkai di box ya. Ini belum pakai frame. Nanti part 2 nya saya kalau ada waktu saya tampilkan, saya record gimana dipasang di frame-nya. Nah, ini belum bagus lah ya, belum bisa dipasang. Ini baru dirakit saja biasa. Oke, nantikan part 2 nya kita rakit di box dan finishing biar siap digunakan dimanapun. Oke, thank you yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, thank you.